Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat lembar kerja atau LKPD atau soal yang berbentuk tabel analisis. Jadi nanti di sini saya akan memberikan cara membuatnya dan cara mengolah hasilnya atau mengoreksi. Kenapa saya membuat tutorial ini? Karena saya belum menemukan atau memang saya belum tahu tentang aplikasi yang sudah ada, baik yang nasional maupun internasional, yang bisa membuat soal atau namanya itu isian berbentuk checklist tabel atau mencentang tabel ya secara gratis. Jadi dari situlah saya terpikir bagaimana kalau berusaha walaupun sangat kurang memadai atau tidak secanggih yang saya harapkan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sebagai motivasi bagi saya maupun teman-teman ataupun yang lainnya, supaya kita saling berbagi ya. Nanti bagi teman-teman atau siapapun yang sudah lebih tahu, lebih mengenal, lebih menguasai, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Kita sharing, saya juga ingin belajar ya pada siapapun. Kenapa soal analisis ini sangat bagus? Karena menurut saya apabila siswa sering diberikan stimulan atau rangsangan berupa soal yang mengharuskan siswa tersebut berpikir secara analisis, maka nantinya akan memiliki kemampuan menganalisis. Itu dari segi siswanya ya. Dia akan menggunakan kemampuannya dan akan otomatis nanti terbiasa, dan dia akan mencari tahu informasi tersebut, dan dia akan membaca, mencari referensi ya, dan mengeksplorasi kemampuannya, otaknya ya. Dari segi guru pun akan nanti terbiasa memiliki kemampuan analisis, karena kita jarang melakukan soal-soal yang seperti itu. Misalnya soal-soal odds ataupun yang akan digunakan untuk soal AKM ya. Baik, di sini saya akan memberikan dua alternatif pilihannya. Yang pertama, saya akan membuatnya soal berbentuk tabel analisis ini melalui Google Sheet, dan yang kedua melalui situs online yang menyediakan pembuatan worksheet atau lembar kerja secara online ya. Baik, saya di sini mencontohkan misalnya sebagai guru ya, misalnya sebagai guru matematika ya. Nah, di sini pun bisa siapapun berperan, misalnya sebagai dosen ya, kalau memiliki mahasiswa. Ini hanya sebagai misal saja, contoh saja ya. Misalnya saya seorang guru matematika, mata pelajarannya kelasnya kelas 7 semester 2, materinya sifat-sifat segi 4. Nah, saya akan memberikan soal seperti ini ya, yang terlihat pada layar komputer. Ada kolom nomor dan
kolom materi atau yang akan kita ujikan ya materinya. Sifat-sifat segi empat. Dalam sifat-sifat segi empat, nah bisa terlihat ada sisi ya. Nah, setiap sisi ini siswa disuruh menganalisisnya dari beberapa bentuk segi empat. Di antaranya ada persegi panjang, persegi jajaran genjang, belah ketupat, TR, trapesium, LL, layang-layang. Nah, misalnya nomor 1, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Nah, nanti siswa disuruh men-checklist, menconteng apakah dari masing-masing bentuk segi empat ini terpenuhi apa tidak sesuai dengan pernyataan yang kita berikan. Nah, pernyataan pertama atau soal pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Misalnya pada persegi panjang ada atau memiliki, persegi ada, jajaran genjang ada, belah ketupat ada, trapesium misalnya tidak ada, layang-layang misalnya tidak ada ya, dan seterusnya. Misalnya semua sisi sama panjang hanya dimiliki oleh misalnya persegi sama belah ketupat ya. Dan misalnya soal sampai soal 10. Soal 9 misalnya sepasang sisi sejajar yang dimiliki hanya pada misalnya trapesium. Itu sebagai gambarannya saja ya. Biar nanti siswa akan berpikir memutar otaknya sesuai dengan apa yang sudah dia dapat materi-materi tersebut ya. Dia tidak asal mencentang, nanti dia ya harus berpikir, mencari informasi, membaca buku, mencari di internet dan sebagainya. Bisa juga melalui Google Sheet ini yang kita bagikan, nantinya kita kasihkan link materi, link YouTube misalnya, biar anak mempelajarinya dulu ya. Jadi yang ditekankan di sini anak mau belajar lah intinya, mau melakukan analisis, mau betul mau salah, nah itu tidak masalah. Yang penting proses belajar itu tidak harus langsung siswa pintar, tidak ya, kita berproses, tapi dari proses awal ini kita mulai yang tepat, yang benar. Kalau proses awal nggak benar, kadang nantinya tidak terekam di otak mereka cara belajar yang benar ya. Kita ajari cara menganalisis, cara berpikir, cara menyimpulkan dan sebagainya. Saya rasa teman-teman sudah lebih mahir seperti itulah ya. Baik, ini soalnya terserah, ini hanya contoh. Yang penting ada soal berupa analisis. Dalam bentuk tabel ini salah satunya saja ya. Nah, baik. Nah, jadi kita nanti buatkan soalnya seperti ini ya. Kita buat ya, seperti ini. Ya, nanti perintahnya Ana suruh mencentang sesuai perintah yang kita berikan. Nah, jadi soal ini ya, soal yang perlu diisi ini nantinya harus kita berikan kepada siswa. Terserah teknisnya bagaimana. Misalnya bisa kita bagikan sheet ini lewat link ya. Nanti siswa akan membukanya melalui Google Drive-nya. Nanti suruh misalnya siswanya membuat salinan dulu yang kita bagikan ini, atau mengkopinya biar nanti terpisah dengan file masternya atau file gurunya ya. Bisa juga melalui Google Form, teknisnya bagaimana terserah. Misalnya soalnya ini kita buat dalam bentuk gambar, nanti pertanyaannya dan jawabannya bisa diatur-atur lah. Itu cara teknis membagikannya ya, terserah. Yang penting saya di sini mencontohkan melalui Google Sheet. Nah, sebenarnya melalui Google Sheet ini kalau misalnya dosen ini enak, artinya apa, mahasiswa sudah pada pintar IT lah. Jadi kalau dosen nyuruh, mahasiswa akan cari sendiri ya. Misalnya disuruh
mahasiswa itu mengirimkan linknya ya, link sheetnya. Tahu kan link setiap Google Sheet ini ada sheet-sheetnya ya. Nanti setiap sheet ini kan ada linknya. Nah ini adalah link setiap sheet. Nah coba perhatikan ini, misalnya ujungnya 3190. Nah sheet berikutnya coba perhatikan, ini link kode ini sudah beda 8958, begitu seterusnya. Nah bisa dibedakan, jadi yang sebelum garis miring ini adalah link nama filenya ya, dan alamat Google Drive-nya. Setelah tanda garis miring ini berikutnya adalah tanda sheet-nya ya, sheet-nya berada di mana. Jadi nanti bisa dosen itu ya, atau guru lah, kalau bisa dia akan saling terhubung antar Google Drive muridnya. Jadi kita bisa saling menghubungkan link sheet Google Drive kita dengan Google Drive milik orang lain. Jadi saling terhubung, walaupun kita misalnya ada di mana saja, berbeda kota, provinsi, kita bisa saling nge-link ya, saling memberi akses lah ya. Nah, seperti saya contohkan di sini. Nah, ini saya misalnya seorang siswa, dia kalau mau ngelingkan boleh diberikan link sheetnya, misalnya link gurunya ini. Nah ini link gurunya ya. Nah ini link gurunya, dia akan membuat rumus import rank. Import rank ini mengambil data dari sheet lain, baik sheet yang ada pada Google Drive kita maupun Google Drive orang lain. Nah ini coba perhatikan, ini sudah beda Google Drive ya. Lihat saja, ini Google Drive-nya sudah berbeda akun. Ini juga ya, sudah berbeda akun ini. Coba perhatikan ya. Nah ini sudah berbeda akun. Kalau kita mau perjelas lagi, ini linknya, ini link gurunya misalnya USP sampai dengan sharing, ini masih berupa link filenya. Kalau link sheetnya ini ada garis miring edit tanda pagar git sama dengan 190. Nah kita lihat di sini 190 tadi yang ada kan. Nah ini sudah beda drive ini drive-nya drive ini drive-nya beda. Nah beda drive, beda orang ya. Oke, saya rasa itu biar tambah paham ya. Jadi jarang kita tahu ya, sebenarnya kita bisa saling link antar Google Drive milik kita dengan orang lain. Baik kalau sudah siswa sudah selesai mengisinya, namun cara ngisinya kita beritahu kepada siswa ya, sebelum mengisinya kita beritahu, misalnya silakan checklist atau tandai atau berilah tanda checklist ya jika memenuhi, dan biarkan atau jangan checklist jika tidak memenuhi. Nanti kan siswa ada yang mengisi ini ya, ada yang tidak, dan seterusnya sesuai yang dia isikan. Nah, sesuai yang dia mampu ya. Nah, kalau sudah, nanti kan sudah isi semua ini sampai berapa soal. Nah ini untuk mempermudah juga mengoreksinya. Nah kita berikan namanya itu tampilan otomatis di isian soal itu yang akan muncul berupa kode ya, kode di sini untuk menerjemahkan dari isian siswa atau mahasiswa tersebut dari bentuk kolom centang. Ini kan kolom centang, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6.
Dari kolom centang yang dia isi itu kita rubah menjadi bentuk kode angka-angka, misalnya 6 digit. Kenapa 6 digit? Karena ada 6 kolom yang harus dicetak. Baik, kita lanjutkan. Ini seperti ini. Setelah dia mengisi, misalnya ini isi ya. Nanti muncul. Nih, muncul nanti. Nanti ini kan urutannya sudah urut. Huruf pertama atau angka pertama 1, angka kedua 0, terus berurut ya. Misalnya ini kolom kelima kita centang, ini kan muncul 1. Nah, setiap dia mencentang akan menghasilkan kode 1 pada posisi kolomnya. Kalau di sini pada posisi huruf-huruf ke berapa atau angka ke berapa. Nah, sudah menghasilkan kode seperti ini, nanti kode ini bisa, ini per soal ya, ada 10 soal berarti kodenya sampai 10. Nah, bisa kita copy ya, dikirim melalui WA bisa, atau langsung Google Sheet-nya dikirimkan bisa, atau melalui Google Form bisa ya. Teknisnya sudah saya bilang kan, terserah. Sekarang kita membuat cara, misalnya membuat rumusnya. Nah, membuat rumus kode ini kita buat kolom bantu sebanyak 6 kolom. Karena ada 6 kolom isian, kolom yang harus dicentang. Kolom 1, kolom 2 ini sudah berurut sampai kolom terakhir, kolom ke-6. Kolom ke-1 kita buatkan rumus yang nantinya kita ambil datanya dari kolom pertama. Ini kolom pertama ini D7 ya, D7. Nah, di sini kolom M7 ini kita buatkan rumus sama dengan rumusnya if jika buka kurung D7. Kenapa D7? Nah, yang akan kita uji ini kolom pertama. Kolom pertama ini D7 sama dengan O6. O6 mana? O6 ini tanda centang ini ya. O6. O6-nya kita kunci ya dengan memberikan tanda $2 ini, seperti ini posisinya. Terus artinya jika kolom yang diisi siswa tersebut, kolom D7 tersebut sama dengan centang hasilnya, maka 1 memberikan nilai 1. Misalnya ini kalau dicentang memberikan angka 1. Nah, kan 1. Kalau tidak dicentang, nah kebalikannya menghasilkan angka 0. Jadi di sini ada logika ya atau tidak. Kalau iya 1, kalau tidak 0. Nah, setiap centangan 1. Setiap tidak centangan 0. Misalnya yang ketiga, soal ketiga, kita centang yang pertama, nanti munculnya di sini. Nah, ini kolom pertama muncul 1. Itu kolom pertama. Kolom berikutnya tinggal kita drag saja sebanyak 6 kolom atau sebanyak berapa kolom yang kita buat, terus drag sampai soal terakhir. Nah, ini gampang kan. Nah, ini sudah jadi rumus pengkodean namanya. Ini rumus pengkodean. Istilahnya saya menyebutnya kode biner karena terdiri hanya angka 1 dan 0, hanya 2 angka. Kalau ini sudah enggak pakai, bisa kita sembunyikan misalnya, biar enggak mengganggu pandangan siswa. Kita sembunyikan saja misalnya. Nanti ini yang kita bagikan ya. Setelah ini selesai, ya, kirim kepada guru atau mahasiswa. Nah, sekarang kalau kita menjadi guru, kalau menjadi guru setelah membuatkan soalnya seperti ini, kolom isian, kita buatkan kuncinya, buatkan sheet kunci. Nah, sheet kunci ini jangan diberikan kepada siswa, artinya sheet kunci ini kita tambahkan atau kita buat setelah semua siswa mengirim jawabannya. Sheet kuncinya kita buat sama saja dengan soal ya.
urutannya harus sama, tinggal kita gandakan dari soal, duplikasikan ya. Nah, di sheet kunci bedanya kita memberikan centangan yang sudah valid, yang sudah benar ya. Ini centangan kuncinya. Nah, centangan kuncinya sudah kita berikan ya. Ini centangan kuncinya. Nah, dari centangan kunci sama kita kodekan juga ya, menghasilkan kode lagi sama dengan soal tadi. Cuma kode di sini kode yang sudah benar, sama ya. Nah, sudah. Oke, tadi kan ini kode per kolom ya. Kolom 1 rumusnya ini, kolom 2 rumusnya ini. Perhatikan ya, kolom rumus pertama ini. Silakan dicatat atau pelajari. Kolom ini, kode ini kita gabungkan menggunakan text join. Sudah saya bahas. Sama dengan text join, buka kurung, tanda petik 2, titik koma true. Nah, ranknya yang kita gabungkan kan kolom M berapa ini? M7 sampai R7 ya. Ya, itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Nah, sudah. Ini sudah jadi kolom kunci. Nah, berarti kolom kode jawaban siswa sudah ada, kolom kode kunci sudah ada. Nah, tinggal kita nanti akan misalnya mendapatkan jawaban siswa. Misalnya siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Banyak siswa yang ada ya. Nanti siswa mengirimkannya terserah, misalnya saya contohkan berupa kode ini. Ya, kodenya bisa kita copy paste atau edisnya bagaimana, siswa mengirimkan atau mengisi langsung di sheet yang kita berikan, terserah. Intinya kita mendapatkan kode ini. Nah, mendapatkan kode jawaban siswa ini sudah berurut dari atas ke bawah, dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Ini siswa 1, ini siswa 2 ya. Ya, ini siswa 3. Berikutnya berarti kita akan memberikan nilai kan dari masing-masing siswa ini. Kita akan menghitung dan masing-masing poin itu, nomor soal itu, apakah dia benar apa tidak. Nah, kita buatkan sheet nilai. Nah, sheet nilai ini kita buat dari siswa 1, siswa 2, siswa 3 sampai seterusnya sebanyak siswa yang ada. Nah, kita buat cara pengolahannya sama dengan if, artinya jika. Berarti untuk mengoreksinya kita perlu mencocokkan kode jawaban siswa dengan kode kunci tadi. Berarti kalau kodenya sama antara kode jawaban siswa dengan kode jawaban kunci, maka benar. Nah, kalau benar sama persis, kita beri poin, misalnya poinnya 10 atau skornya 10. Kalau tidak 0. Nah, ini sebagai contoh saja. Masalah poin memoin, skor menskor ya dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah, kalau mau dibedakan mungkin skor per soal ya terserah. Misalnya nomor 1 karena banyak centangan, misalnya lebih banyak skornya. Soal yang sedikit centangan terserah. Saya hanya mencontohkan. Tapi nanti ya mungkin perlu rekayasa rumus lagi ya. Intinya rumus ini sudah bisa memberikan jalan pembuka untuk membuat kunci ya. Nah, kita buat kuncinya untuk mengoreksinya sama dengan if buka kurung kunci, maksudnya ini sheet kunci. Kita ngambilnya dari sheet kunci ya, karena kita nilai ini berbeda sheet, yaitu sheet nilai. Dari sheet nilai kita ambil data dari sheet kunci. Ini T7 ini adalah ini nah kode jawaban siswa pertama ya. Nah, sama dengan, kenapa sama dengan, artinya kalau sama maksudnya dengan kolom sheet kunci L7 tadi kunci nomor 1 ini L7 ini kunci ya, ini kunci. Kalau sama maka menghasilkan 10 kali tidak 0. Kalau sudah rumusnya jadi, kita drag sampai bawah ya. Nanti
ya muncul nanti ya, nanti muncul. Kita proses ya, nah muncul. Nah soal nomor 2 dia dapat poin 10. Kenapa? Karena sama dengan kunci ini, satunya di depan 4 kali, di belakang nolnya 2 kali. Sama, ini sama dengan ini. Saya tandai ini sama warna merah misalnya. Merah, ini kode kunci dengan kode jawaban siswa nomor 2 sama. Nah, ini kan sama. Berarti nilainya 10. Kalau ada yang sama nanti berikan nilai lagi. Kalau sudah, kita jumlahkan hasilnya, nanti menghasilkan berapa ya. Ya, nanti kita jumlahkan sama dengan sum. Ya, sama dengan sum dalam kurung dari mana ke mana ya, dari nomor 1 sampai terakhir. Nah, dapatlah nilai per siswa 10. Nah, ya, siswa 2 dan selanjutnya tinggal kita copy, kita drag saja, kita drag. Nah, untuk soal nomor 1 siswa 3 dapat 10. Kita lihat kunci siswa 3 ini, siswa 3. Nah, kita buat penandanya sama dengan kunci. Nah itu cara yang pertama, sudah jadi, tinggal dibuat data nilai, sudah. Nah, cara yang kedua, saya memanfaatkan namanya live worksheet, artinya situs yang menyediakan pembuatan lembar kerja worksheet online. Kita ketik aja ini live worksheet, nah muncul, kita buka. Di live worksheet ini adalah berisi macam-macam worksheet lembar kerja yang interaktif. Kenapa disebut interaktif? Banyak pilihan model. Lihat saja di sini, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan yang sudah pernah dibuat orang-orang di seluruh dunia ya, dari semua mata pelajarannya atau soal-soal. Soalnya bervariasi dan menarik tampilannya. Kenapa? Karena soal itu biasanya identik dengan kertas polos kan, atau soal polos. Ini enggak, ada gambarnya, ada warnanya, backgroundnya berwarna-warni, ada bintang-bintang dan seterusnya, biar menarik. Dan bukan hanya pilihan ganda, bisa menjodohkan, mencocokkan, drag, drop down ya. Terus ya banyak bisa dilihat. Nah, misalnya kalau kita ingin cari saja, misalnya ketikkan misalnya soal bahasa Inggris, soal apa, ketik di kolom pencariannya ini ya, nanti muncul soal-soal bahasa Inggris ini yang sudah dibuat. Nah, kalau kita mau membagikannya ke semua orang, di sini bisa nanti muncul, bisa dicari orang, ketemu kita yang buat. Kita bisa juga mengambil dari orang lain, seperti ini. Namanya nih live worksheet. Kita coba membuatnya melalui worksheet ini ya, yang soal tabel tadi. Nah, bagi yang belum pernah membuatnya, silakan masuk dan mendaftar, sign up. Biasanya menggunakan alamat email ya. Nanti silakan buat username, password seperti biasa. Nah, kita sudah daftar kebetulan, maka kita masuk sebagai guru misalnya ya. Nama saya misalnya ini ya. Masuk. Bagi yang belum dapat tinggal daftar ya, silakan dipelajari. Saya sudah masuk. Nah, ini nanti kita mau buat tadi. Nah, kalau mau lihat tutorialnya ada di sini, silakan ditonton ya. Ini cara membuka worksheetnya, cara memasukkan jawaban benar, ini bisa dibaca ya. Ini videonya ada. Nah,
ada tutorialnya, pelajari sendiri. Saya buat langsung saja ya. Berarti make interaktif, get start, artinya mulai, get started ya, mulai. Nah, langkah pertama untuk bisa membuat di live worksheet ini, kita harus menyiapkan filenya yang sudah jadi, artinya soalnya yang sudah jadi dalam bentuk PDF, JPG atau PNG. Seperti ini misalnya soalnya dalam bentuk PDF. Nih. Jadi enak, kita sudah ngetik misalnya di Word, kita masukkan ke live worksheet ini. Kalau di Google Form misalnya kita harus ngetik satu-satu. Di sini dari foto ya bisa, dari soal yang kita foto kita masukkan langsung ya bisa ya. Nah seperti ini bentuk PDF. Baik, kita langsung pilih file dulu ya. Kita pilih filenya, terus masuk ke file dimana disimpan. Misalnya saya contohkan ini, atau ini misalnya open ya. Nah, upload, kalau sudah muncul filenya kita upload. Nah, muncul seperti ini. Nah, tabelnya. Nah, di situs ini saya belum menemukan ya soal berbentuk tabel isian analisis ini. Artinya saya belum mengetahui bagaimana cara membuat dan mengoreksinya ya. Cuman saya berusaha untuk mencoba artinya ini menggunakan pilihan ganda. Jadi saya anggap ini soalnya tetap soal nomor 1, misalnya setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Nah, untuk kolom isiannya ini dari kolom pertama sampai kolom terakhir saya anggap pilihan ganda A, B, C, D, E, F ya, karena cara yang lain belum saya temukan bagaimana cara membuatnya di live worksheet ini, maka saya cari alternatifnya seperti ini. Anggap saja ini pilihan gandanya ya. Ini pilihan pertama, pilihan A. Caranya kita kotaki. Nah, yang misalnya kalau di sini pilihan ganda A, pada huruf A kita kotaki. Setelah kita kotaki, kita klik kiri ya. Kita ketikkan kalau jawabannya sebagai kunci, select yes. Select bahasa Inggris ya. Select titik 2 yes. Seperti itu. Nah, kalau bukan kolom kunci atau jawaban kunci, kita ketik select now. Select titik 2 now, dan seterusnya ya. Kalau dia pas mencentang pada kunci yang benar, maka akan dianggap benar ya. Kita copy biar cepat, kita copy aja ya. Kita bulat ya, kotaki, klik kiri, paste aja. Kita kotaki kayak gini, paste aja. Sudah. Kalau bukan kunci no, kalau ini kunci yes. Jadi select titik mana atau select titik yes. Nah, jadi langkahnya kalau pilihan ganda kita beri kotak, nah terus kita ketikkan kunci atau bukan, terus sampai yang terakhir ya. Nah kalau sudah, kita simpan, save. Nah, kita simpan ya. Di situ ada pilihan ya, saya ingin membagikan worksheet dengan orang lain atau guru-guru lain ya, bisa kalau sudah bagus misalnya. Tapi kalau mau pribadi, no, I want to keep it private, saya ingin sendiri, untuk sendiri saja. Tapi di sini dibatasi menyimpannya sampai 30 worksheet ya, pada satu akun.
Ya kalau mau banyak mungkin suruh beli ya, kita pilih yang ini ya. Nah, kita ketikkan judulnya misalnya apa, misalnya LKPD apa, LKPD, LKPD-an ya, LKPD-an ya, contoh aja ya. Save, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nah, ada muncul linknya, kita copy, kita bagikan ya, kita bagikan kepada ya siswa, terserah mau melalui WhatsApp, Google Classroom atau lain sebagainya. Nah, ya kita contohkan, sebelumnya sudah saya buat ya. Kita contohkan yang sudah jadi. Nah, saya masuk ke my worksheet. Nah, terus saya cari worksheetnya namanya apa yang sudah kita buat itu. Nah, kita pilih saja, misalnya LKPD matematika kelas 7 sifat-sifat segitiga. Ini kita pilih. Kita nanti muncul, bisa langsung dikerjakan di handphone siswa misalnya, linknya diklik, nah seperti ini, langsung kita jawab bersatu misalnya, centang-centang saja, gampang kan kalau cuma centang, tapi mikirnya kan yang susah. Nah, nih, centang, 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 ya ini contoh saja, centang, 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 lima ini kan centangnya dua kan, yang keenam misalnya centangnya tuh 2, 3, 4, yang ketujuh misalnya kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah, segi panjang memenuhi silang genjang demikian, 15 ketupat mandi, yang ke-8 kedua diagonal tegak lurus bersegi saja misalnya. Ini soal sudah tingkat tinggi ya, anak harus paham benar, kalau enggak ya di pikiran dia ya sudah pusing. Nih, iya ini. Nah, nomor 9 itu sepasang sisi sejajar. Sepasang sisi sejajar itu hanya dimiliki trapesium, yang lain kurasa enggak. Ya kebetulan ya saya bukan guru matematika, tapi saya contohkan saja. Simetri putar sebanyak 4 hanya dimiliki persegi misalnya. Itu banyak kan, ada simetri lipat yang 1, simetri lipat 2, 4 ya. Simetri putar. Ini ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4. Kalau sudah bagaimana? Nah, kirim. Nah, finish. Nah, kita klik tombol finish. Finish. Nah, kalau sudah klik tombol finish, kita bisa langsung siswa mengecek jawabannya ya. Dapat berapa nilainya, bisa juga mengirimkan melalui email. Langsung aja cek my answer. Nah, ini langsung, ini sistem yang otomatis langsung membuat penilaian. Ini sistem ya, saya tidak tahu apakah cara ini sudah benar atau belum, maka saya juga bertanya kepada rekan-rekan yang punya pengalaman, ya silakan berbagi pengalaman. Ini saya mencontohkannya seperti ini, mungkin ada cara lain ya silakan. Jadi nanti ini muncul nilainya 9/10 sesuai kunci misalnya. Mungkin tadi ada kesalahan, mungkinnya salah satu mungkin ya. Kalau betul semua ya nanti 10/10. Ini sistemnya otomatis. Nah, untuk mempelajarinya silakan ya, lebih lanjut lagi live worksheet ini. Di situ kan cara
membagikan link kepada anak, cara membagikan kode link kepada anak. Jadi siswa bisa masuk ke sini melalui link, melalui kode, dan mengecek nilainya bagaimana guru, banyak cara di sini ya. Saya juga jarang dipakai, jadi udah banyak lupa ya. Nah, ini situ ada keterangannya, my worksheet, my student, my mailbox, notification, my akun, my apa, nah logout. Kurasa nanti banyak yang perlu dipelajari di sini. Nah, saya tidak akan membahasnya karena di sini hanya mencontohkan saja ya. Bisa juga mungkin nanti nilai-nilai ini masuk ke data nilai yang di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, bisa saling melengkapi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.